ragu-ragu, oh iya bener, ternyata saya jadi punya pacar nih kayak gitu. Iya, nah itu udah ada pembuktiannya gitu kan. Ada bener-bener bukti dari situ. Iya. Oh kamu biar punya pacarnya orang bermobil ini itu pasang itu hingga akhirnya saya ludes gak punya apa-apa. Oh jadi pasang lagi terus biar dapat istilahnya pacar yang bermobil. Iya, yang lumayan lah gitu kan. Jangan mau kata si Bu tuh jangan yang ecek-ecek lah. Iya, yang bagus sekalian gitu. Pasang lagi. Berliannya itu sampai yang merah, warna hijau, warna kuning itu berlian asli apa enggak saya kurang paham. Yang jelas banyak. Dari ujung ke ujung semua dipasang. Iya sini. Ya dikumpulin berliannya buat bikin rumah itu. Lah itu berkali-kali jadi ibu itu perempuan. Pokoknya ada kalau di Facebook. Dan sampai sekarang dia nggak bisa lepas terus ngejar saya. Gitu. Ngejar terus. Saya sering dimimpiin sama dia, tolong datang ke ibu. Kan sesuatu kepada majikanku. Nggak memberikan. Oh, maksudnya makanan. Apa majikannya minta uang? Minta uang mulu. Orang diajak kerja buat keluarganya. Bilang sama majikan kamu kalau pengen uang kerja. Dia sudah menjadi perantaranya. Dia sudah mulai bicara. Dari dulu sudah menjadi. Dia seperti itu. Jadi dukun. Dia berhasil sudah. Kami yang menggerakkan semuanya. Oh, berarti dia juga punya perjanjian sama bangsa jin. Walah. Itu sampai kapan ya kalau pasang susuk gitu? Sampai dia dibawa ke kerajaanku. Tapi kan tadi udah Ya dirugikan. saya orang enggak, saya nggak mau pasang susuk dikarenakan kalau pasang susuk nanti matinya susah yang saya tahu kan kayak gitu. Iya. Nggak bakaran ini mah susuk udah modern. Nanti kalau kamu mati hilang sendiri katanya kayak gitu. Dianggapnya katanya dunia ini udah modern gitu Pak. Susuk itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Terus nggak ada tantangan apa-apa katanya kan dulu susuk tuh kalau makan emas, makan sate itu udah luntur katanya ini enggak katanya. Sama pisang emas aja bisa luntur. Sekarang enggak katanya kayak gitu. Akhirnya pasanglah susu. Awalnya ragu-ragu. Itu dari apa itu? Dari apa namanya? Jenis Berlian. Berlian. Kayak berlian. Ini masih ada nonjol. Masih nonjol, masih ini. Iya. Terus si berlian itu dimasukkan melalui Kayak itu pisang emas ditelan terus dikupas ini masuk ke sini terus nggak tahu jadi hilang. Awal pertama pasang itu kan menonjol terus nggak tahu dia baca menghilang kayak gitu nggak kelihatan. Iya. Itu 2 susuk. Awal 5. Oh, awalnya 5. Karena saya ragu-ragu, oh iya bener, ternyata saya jadi punya pacar nih kayak gitu. Iya, nah itu udah ada pembuktiannya gitu kan. Ada bener-bener bukti dari situ. Iya. Oh kamu biar punya pacarnya orang bermobil ini itu pasang itu hingga akhirnya saya ludes gak punya apa-apa. Oh jadi pasang lagi terus biar dapat istilahnya pacar yang bermobil. Iya, yang lumayan lah gitu kan. Jangan mau kata si Bu tuh jangan yang ecek-ecek lah. Iya, yang bagus sekalian gitu. Pasang lagi. Berliannya itu sampai yang merah, warna hijau, warna kuning itu berlian asli apa enggak saya kurang paham. Yang jelas banyak. Dari ujung ke ujung Semuanya dipasang. Iya sini. Ya dikumpulin berliannya buat bikin rumah itu. Lah itu berkali-kali jadi ibu itu perempuan. Pokoknya ada kalau di Facebook. Dan sampai sekarang dia nggak bisa lepas terus ngejar saya. Gitu. Ngejar terus. Saya sering dimimpiin sama dia, tolong datang ke ibu. Penting ibu masih di sini. Sering saya dimimpiin waktu di Hongkong itu. Oh Bu itu perempuan yang membujuk, yang merayu agar
istilahnya kita mendapatkan istilahnya pasangan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi dengan cara susuk itu. Iya. Tapi yang dirasa malah hancur. Di sini Iya, yang jelas itu kan yang kita inginkan itu malah nggak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan. Malah saya terjerumus masuk ke dunia malam. Hmm. Gitu. Nanti juga kalau kamu masuk ke dunia malam dapat bos-bos big boss loh katanya. Iya, bujukannya seperti itu. Hmm. Dan memang saya selama dunia malam per minggu 2 minggu dapat duit 10 atau 20, tapi uangnya nggak ke saya. Iya, ke dia, Jadi setiap ke Bu Um itu. Jadi setiap saya punya duit apa gitu nih dapat duit, oh ini kamu harus ini itu. Iya, nanti pasang lagi susuknya umumnya di sini, Di Cianjur. mbaknya di di Hongkong. Sebelum Sebelum ke Hongkong. sebelum ke Hongkong. Dan saya sebelum ke Hongkong ini berantem sama ini pisah dulu. Istilahnya sempat bentrok lah ya. Katanya kata Pak Ustadz yang kedua yang bantu saya untuk memutuskan bohong, entah udah putus atau belum, saya kurang paham, saya orang awam. Iya. Katanya saya berdua ini biar bentrok ini yang ngerjain bikin hancur, karena selama saya sama dia, untuk dia menguasai uang saya, benar-benar ingin menghandle saya itu susah kan gitu. Jadi biar dipisahkan lagi. Ya, karena kan media sudah ada ya. Ya susuk-susuknya Bu Um itu masih ada di dalam tubuh kita. Ya, itu kan sangat mudah untuk digerakkan, memisahkan lagi, membuat bentrok. Ya intinya alhamdulillah keluarga ini datang ke sini untuk melakukan istilahnya mentaubati ya. Iya. Karena kan dulu tidak tahu, tidak Iya. apa-apa. Nanti setelah dari sini sudah dilakukan ruqyah, pembersihan. Nanti setelah pulang dari sini jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Paling penting itu. Jadi setelah dari sini harus istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti setelah dari sini pulang dari rumah tapi istilahnya nggak menjalankan sholat atau ini lagi, itu gampang dibisikin lagi, gampang ditarik lagi dari jauh. Walaupun nanti sudah dibersihkan di sini, di sana ini lagi. Jangan kalah sama bisikan, tetap aja sholat terus. Si Bu Um ini gurunya Nyai Sekar dari Jawa Timur. Nyai Sekar. Iya, Bu Um itu Nyai Sekar dari Jawa Timur aslinya, cuma tinggal di Cianjur. Tapi yang namanya yang kedua ini Aang Andi, tadi yang menolong saya dari memutuskan dari Bu Um, itu niatnya baik enggak atau gimana? Ya baik juga, baik. Aang baik. Cuman ya tetap ada unsur, ada ini awalnya gini lah. Tetap apa namanya? Kalau orang itu kan ya udah jangan buka aibnya. Intinya nanti setelah dari sini ibu sama bapak itu mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu aja. Insya Allah kalau itu dijaga, ini nggak bakal bisa nemu siapa yang dari Cianjur ini. Iya, Ibu Sekar itu ya. Oh dari Jawa. Dari Jawa Timur asli. Ini asli. Ibu Um itu ini ya udah tahu, masih ada yang udah ngerti. Ya, terus tunjukin juga. Intinya itu. Aslinya orang dari Jawa pasti. Ya entah itu gurunya atau bapaknya atau kakeknya atau neneknya. Nyai Sekar dari Jawa Timur, tinggal di Cianjur. Masuknya ke Ya untuk pembelajaran kita semua aja ya, bahwasanya hal-hal yang di luar syariat Islam ya, itu sudah pasti dibenci sama Allah. Entah itu susu, entah itu penglaris, segala macam, itu sudah dibenci sama Allah dan dilarang. Kalau larangan itu dilanggar, ya pasti akan ada efeknya, ada imbasnya. Tapi alhamdulillah sebelum fatal, alhamdulillah Allah menggerakkan hati bapak sama ibu ini ke sini. Nah, di sini diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu paling penting. Pokoknya di situ. Jadi bukan ya anggaplah karena kita dulu
nggak tahu Iya. ininya. Itu sekarang kita diberikan hidayah lah istilahnya, pemahaman yang oh ternyata ini salah, oh ternyata memang harus nggak seperti ini, ada pasang susu. Diberikan pemahaman dan mau melakukan taubat, insya Allah nanti kedepannya akan santai-santai aja, enjoy aja. Jangan takut nanti saat mendekatkan diri kepada Allah itu bisikannya apa, godanya kencang, tapi jangan takut. Insya Allah jangan takut lah. Nanti masalah hal gaib atau apa nanti urusannya langsung ke sini. Yang penting ibu sama bapak intinya nanti jaga sholatnya. Jadi mereka itu kayak semacam yang sudah ketemu sama teteh, kontaknya ke sini, ibu satu ke sapu jaga, masalah goib urusannya ya. sapu jaga. Iya. Ibu yang penting istilahnya teteh itu melaksanakan sholat, Iya. melaksanakan arahan dari sini ya, Iya. dari admin. Sholatnya Insya dijaga. Allah nantinya enggak, karena ya itu kan awal-awalnya kita mungkin udah paham sebenarnya pasang susuk itu nanti baterai matinya susah gini. Ternyata kan lebih kuat bisikan mereka. Iya. Katanya nanti sebentar gua hilang sendirinya. Gitu. Rayuannya. Budaya dijadikan ATM berjalan. Iya, ATM berjalan. Ya, Jadi nggak cuma apa-apa. kita cuma dimanfaatkan aja. Nanti kalau keluarga bapak sama ibu suami istri ini mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, dengan istiqomah, itu lembaran baru dibuka lagi. Dan itu nanti buat keluarga ini aja, nggak buat siapa-siapa. Itu nanti buat sampean-sampeanan juga, bukan buat saya, bukan siapa, bukan. Jadi untuk kebaikan bapak sama ibu. Itu cuma mengarahkan aja. Iya, hanya cuma mengarahkan saja. Terus segi keduniawiannya seret banget. Buat dia juga buat nyari kerjaan, lamar sana sini sulit diterimanya. Iya. Betul. Salah satu penghalang dosa, salah satu penghalang rezeki itu dari dosa. Dosa udah pasti ya. Untuk menghalangi rezeki itu dosa udah pasti pengaruh. Apalagi ada hal yang di luar syariat Islam yang dilakukan. Kalau orang sudah putus asa lebih parah lagi. Dia sampai wah ini ke dukun ini kemarin dapat nih pacar tapi kurang bermobil, saya nyari dukun yang lebih tinggi lagi nih biar dapat pacar yang bermobil itu. Kalau yang sudah putus asa tapi tidak dapat hidayah kan larinya ke tempat-tempat itu juga. Iya, makin menjadi lah. Iya, Makin benar. menjadi. Karena kita alhamdulillah sudah dipatahkan ya. Iya. Istilahnya Allah mengarahkan masih sayang lah ke diri kita, masih diberikan teguran. Dan anehnya kenapa ibu itu kan istilahnya udah diputuskan perjanjiannya kata si A. Dan kenapa si ibu masih terus ingin mendekati Lilis? Iya, karena ada sesuatu yang tetap ingin dia ambil, entah itu harta, entah itu uang, entah itu apa segala macam. Terus kata si Ang Andi yang kedua itu orang ini ya susah katanya kayak gitu. Itu pengorbanannya itu ekstra katanya kayak gitu. Kurang paham saya juga orang masalah kayak gitu. Ya nanti biasanya dengan sendiri ini malah habis. Habis, bukannya tambah banyak, bukannya uangnya kumpul malah habis, malah kan semakin susah. Bu Om itu dapat uang dari teteh, walaupun puluhan juta, ratusan juta, habis nih. Dia juga sama, nggak mampu. Misalkan Nyimas yang dari Jawa Timur itu nggak beban, dia mencari lagi Nyimas yang lainnya, bahkan sampai ke dewi-dewi yang dari sana, dari selatan. Diputus komunikasi saja sama Nanti akan habis. ini, diputus, jangan ada komunikasi lagi. Nanti setelah ini fokus kepada Allah, ya, datang ke masjid, sholat, pulang. Kalau udah ini sholat, zikir, fokus itu sambil diperbaiki terus hatinya setelah dari sini. Karena percuma nanti setelah pengobatan dari sini dibersihkan semuanya, diputus perjanjiannya semuanya, tapi nanti setelah di rumah sama meninggalkan syariat, melakukan dosa lagi, sama malah masuk yang baru, lebih pintar lagi, iya, lebih ini lagi.
agak sulit untuk menelaahnya ya. Iya. Bahwa dia mau menjerumuskan kita itu lebih halus. Kalau ini kan masih kelihatan gitu kan, nampak banget kita tanpa kita rasa. Terus katanya kalau kata si Aang ya, ini tuh ada dari Ada apa? turunannya hodamnya itu, katanya nggak ngerti, saya kurang paham. Terus dia secara rizkinya tertutup karena energi rizkinya udah diambil sama papahnya. Apakah benar kayak gitu? Ada. Rizki itu selagi masih hidup di dunia itu pasti ada rizki. Kalau nggak ada rizki pasti orang itu meninggal. Terus katanya ini minimal 70% rizkinya udah diambil 40% sama bapaknya, jadi tinggal 10%. Jadi mau kerja apa, nyari kerjaan apa susah. Terus punya uang berapapun kalau rizkinya 30% bocor katanya, habis mau utang nggak ya? Benar apa enggak kayak gitu guys? Ya, udah sekarang fokus nanti ibadah aja. Masalah rizki sudah Allah yang atur. Nanti selagi kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, kehidupan kita kepada Allah, itu rizki akan selalu ada. Selagi dia masih bernapas, masih hidup di dunia, ada rizki. Kalau untuk perjanjian ini, perjanjian itu, yang menutup rizki itu karena dosa. Karena dosa kita tidak sholat, ya kedukun mana gitu, itu malah menutup rizki. Malah akan semakin susah. Karena datang pasti ada yang masuk. Iya. Ada yang masuk si hodam itu. Setiap datang ke orang pinter pasti ada yang masuk si hodam. Ya, untuk sama makin lama makin menumpuk, makin tertutup lah hijabnya itu. Seperti itu. Jadi intinya ya, kalau yang yang dijelaskan tadi seperti itu, tinggal 70% itu membuat kita ngedon aja. Iya. Membuat kita pesimis, nggak percaya diri, makin minta tolong sama si itu lagi. Nah, itu biar minta bukain tolong. saya dong yang biar 100% rezekinya. Udah sini rezeki 50 juta. Ya kan, bahkan jadi yang membuat yang dapat rezeki itu ya itu mereka. Dan mereka juga cuma kan. Dari sini banyak yang sudah datang ke sini Banyak. dan ya istilahnya saya ditekankan nggak ada biaya untuk pengobatan. Yang penting sepulang dari sini perbaiki hubungan sama Allah, sama Tuhan. Itu yang paling penting. Intinya di situ. Intinya kembali ke diri kita. Intinya itu. Di sini hanya sebagai istilahnya yang asalnya, yang terlihat, yang menjadi sebab-sebabnya saja yang dibuang. Setelah itu kembali ke keluarga yang ini. Jadi ini hubungannya pernikahan bangsa jin dinikahkan bangsa jin ya. Iya. Bener nggak ya, saya kurang paham, nggak ngerti saya. Makanya kita coba mediumisasi, apakah suatu gambaran aja, suatu gambaran biar kita mengetahui tentang hal ini. Tadi itu pas di Rupiah Dari banyak. Maruf ke Solo. Ya, kalau mbaknya saya banyak. Ya, ya mungkin sebagian ada juga yang cair susu itu. Sebagian juga ada yang masih bertahan. Karena di sini masih ada gendolan ya. Iya. Itu bukan berlian asli, Bukan ya, bukan palsu semua. orang imitasi. Iya, imitasi. Iya. Imitasi aja. Kalau yang aslinya ya dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat untung. Dari satu bijinya itu Rugi dia ya Pak. Asli merugi. pertama itu 500.000 satu biji. Satu biji. Dulu saya memang pulang dari Taiwan, alhamdulillah ada rezeki di 4 tahun kan. Makanya berani pasang. Berani. Karena ada Akhirnya jadi 1,5, 2 juta, bahkan sampai 3 juta. satu biji, satu Iya. butir. Dan itu imitasi ternyata kan kata Gus. Manik-manik. Iya, manik-manik. Wah. Terus sampai harus mandi, apa sih, harus beli apel jin lah. Itu banyak Terus harus beli sita-sitaan. terus minyak-minyak yang Iya. warna hijau, merah, Iya. kuning Tuh. segala. Itu yang Ada tuh. dan dari Gus Idris. Sita-sitaan rumah itu. Oh, merah, kuning, hijau,
terus apa sih, harus mandi melati kah, harus mandi berbagai-bagai iyalah minyak iyalah kah? ruwet itu Sudah banyak yang dijalankan, tapi ternyata hasil nol, minim. Ya ada. Ternyata malah menutupi, malah kita dikuasai. Nafsu kita makin dikuasai dan tidak terarah. bahkan itu yang gede itu dari pasiennya Bu Samsudin yang minyak itu yang ada di Bali Itu dari botol. Iya. Maksudnya waktu kemarin yang lebih parah lagi dari mbaknya itu sama seperti sudah kita dirumus ke dunia hitam juga, itu yang dari Arab Saudi ya banyak juga pasang. Ya alhamdulillah sekarang ini udah mulai membaik ekonominya, kerja lagi ke sana ke Arab Saudi lagi, sudah dipertemukan sama anak-anaknya sampai punya keturunan misalnya. Katanya tuh waktu dulu tuh makan beras, makan padi itu Iya. biar dibacok itu katanya gak mempan, tetap aja baru dipukul gitu udah sakit. Gimana dibacok? Iya, iya Bang, di daerah sana selatan Cianjur paling banyak memang paling banyak Cianjur Selatan. Iya. satu Yang mungkin paling- mungkin ya saya nggak istilahnya di daerah sana mungkin istilahnya penyebaran agama Islam, pemahaman tentang agama Islam atau bagaimana terkait ini, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan susu, menggunakan apa gitu, karena belum paham, belum tahu, jadi banyak di sana yang makanya yang dan sana itu udah kayak lumrah gitu, udah umum. kayak umum. Udah umum. Setiap mau berangkat ke luar negeri itu harus pakai. Oke, karena biar majikannya baik, Iya. Tuh. biar kerjaannya gak berat, Iya. kayak gitu. Sebenarnya jadi kayak ya nggak percaya diri aja kita bahwa kita punya Tuhan, punya Allah, punya jadi kita diciptakan dengan sempurna, itu nggak percaya diri sama sekali. Kata Bu dulu tuh, kalau kamu nggak pasang susu udah tersaingi katanya. Yang lain mah udah pasang susu, kamu mah nggak pasang susu mau di bawah susah katanya, mencari pekerjaan, mau ngomong apapun juga nggak bakal dipercaya. Hmm. Walaupun kita istilahnya penampilan cantik, istilahnya jasad kita masih sehat, seger buger, tetap kata dia gitu kan nggak bakal ada yang percaya. Gitu. Terkecuali pasang susu ada yang bantu katanya kayak gitu. Kamu ngomong aja udah dipercaya katanya kayak gitu. Luar biasa ya. rayuannya dimanfaatkan. Dari jam berapa? Baru Baru. Jam 1-an. Jam 1. Enggak jam 1. Setengah 1. Ya udah. Mau di medium. Masih ada enggak setelah ada keputusan dari Mas Aang ya, biar nanti bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Hal-hal seperti ini jangan dilakukan, tidak boleh. Jangan sampai ada yang Iya. ulang lagi. Iya. Cukup istilahnya mbaknya aja, saudaranya aja menjalankan, dan itu juga alhamdulillah Mau ke sini. Iya, mau kesini ke depannya lebih baik lagi. Kedepannya ibadahnya, sholatnya diperbanyak, diperbagus, diistiqomahkan. Jangan takut masalah rezeki, sudah diatur sama Allah, karena masih hidup pasti ada rezeki. Kalau manusia sudah nggak ada rezeki, otomatis sudah meninggal. Kalau masih hidup pasti ada rezeki. Itu mindset pikiran kita aja yang seperti itu ya. Apalagi ya banyak yang mempengaruhi. Jadi bikin down. Kondisi situasi dulu, karena kan nggak tahu, terus karena masih polos, Iya. masih kecil, orang tuanya seperti ini, didukung dengan lingkungan
ya karena tidak ketahuan, tidak ini. Kalau tahu semua hasilnya seperti ini kan nggak mau. Kalau itu di luar syariat Islam kan sudah dibenci sama Allah. Ya semoga nanti kehidupan di sini, keluarga menemukan pekerjaan, tidak usah ke Hong Kong lagi, bisa mulai rumah tangga di Indonesia, rezekinya kecukupan, bisa beribadah dengan baik kepada Allah, walaupun tidak kaya, sederhana, tapi tenang, ya, tidak usah tetangga seperti ini kaya raya, ini tidak usah. Tapi ternyata hancur dalam sini. Iya. Buruk, bahkan nanti nggak kekal dan abadi. Sukma kita banyak yang ditawan oleh orang Gobi. Lagi pula juga kita umur nggak tahu mau sampai kapan. Bener. Iya kan? Mempersiapkan bekal untuk sambil di dunia sambil bekerja, hasilnya disyukuri seberapapun, sambil mempersiapkan diri menghadap Allah. Dididik anak-anaknya nanti sesuai, jangan jauh-jauh dari syariat Islam, bekal ibadahnya. Kalau hal-hal yang lain, susu segala macam itu enggak usah, udah fokus sama Allah saja. Allah Maha Kaya, Maha Sakti, Maha ini, yang membuka rezeki ya Allah. Oke, siap. Kalau Pak Ustadz, Pak. Terserah. Oh, Ustadz lah. Ya, sih kan. Udah lama nggak dipakai. Kalau sudah lama nggak dipakai, nanti kalah penting. Iya. Sini nggak apa-apa Pak. Ini Iya, sini nggak apa-apa. Nah, nanti semua face-nya di blur, ndak identitasnya ndak di ini. Nanti kan ada yang mau ditanyakan juga kan? Iya, boleh Kalau ada yang mau ditanyakan. ditanyakan. Ada aja Pak. Nggak apa-apa. Udah ya, Mang? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya dengan bantu saya membantu semua keluarga, termasuk orang-orang yang semua hanya nanti yang saya kenal saja, termasuk keluarga saya semua tidak ada sang yang percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya bantu saya untuk membuka gerbang gaib yang ada di dalam tubuh orang yang saya tunjuk. Semuanya terbuka dari Al-Fatihah sampai Bismillah. Yang terbuka yang tertutup perjalanan perjalanan efek-efek dari susu. Sekan semua yang mengkhatam dan semua tertarik terbuat dari ujung rambut sampai di kaki terbuka semua. Sang yang berjalan
dibersihkan dengan jasad dan rohani. Tidak sampai dengan jasad dan rohani. Punten sahaya siapa ini? Kau ketawa dengerin dari tadi ya? Mbah Nyai kunaon? Ndak macem-macem. Punten. Hah? Aduh Sunda. Nyai sinten? Nyai siapa? Berani. Ya ndak berani. Cuman mau ngobrol. Ini saha, eta saha. Nyai Ratu. Berarti Nyai dari tadi mendengarkan pembicaraan kita. Kenapa Nyai? Merasa terganggu? Sudah saatnya apa? Ini menjadi milikku. Menjadi miliknya Nyai? Kenapa emang? Emang ada apa? Dia sudah diberikan kepadaku. Diberikan kepada Nyai? Ya, Gimana ceritanya maksudnya? karena sudah tidak memberikan sesuatu kepada majikanku. Nggak memberikan. Oh, maksudnya makanan. Apa majikannya minta uang? Dia minta uang mulu. Orang diajak kerja buat keluarganya. Bilang sama majikan kamu kalau minta pengen uang kerja. Dia sudah menjadi perantaranya. Dia sudah mulai bicara. Dari dulu sudah menjadi. Dia seperti itu. Jadi Dia dukun. berhasil sudah. Kami yang menggerakkan semuanya. Oh, berarti dia juga punya perjanjian sama bangsa jin. Oh, walah. Itu sampai kapan ya kalau pasang susuk itu? Sampai dia dibawa ke kerajaanku. Tapi kan tadi udah diruqyahnya ya. Nah, itu pasukanku saja, dayang-dayangku saja. Yang keluar. Iya, karena pas diruqyah pasti Nyai kabur. Udah selesai balik lagi. Pinter. Itu yang masuk ke dalam mimpi. Ini ibu ini. Itu berupa majikanku.
Tapi sebenarnya siapa? Itulah aku, Iya. majikanku yang menyuruh. Dia selalu dihantui karena dia sudah tidak mau memberikan. Orang hasilnya nggak ada, Nyai. Dia nggak jadi kaya, malah habis-habisan. Gimana? Nggak ini. Nggak ada hasilnya. Dia yang bodoh. Dia yang bodoh. Karena kan nggak tahu. Kalau tahu kayak gitu dia juga nggak mau. Aku sudah beruntung memakan mereka. Sudah ada yang dimakan terus sukmanya. Oh. Maka dari itu aku sangat cantik. Kamu melihat dengan jelas perwujudanku. Enggak, saya nggak bisa ngelihat kain. Perwujudanku kamu melihat. Iya. Lihat penampilanku saat ini. Eh. Sudah menjadi seperti dia waktu muda. Oh. Iya. Iya. Saya sebagian setengah manusia, setengah ular. Ini tidak akan kuperlihatkan kepada manusia. Tidak akan ekorku. Ya, ya cantik lah Nyai bagi bangsa jin lah. Oh no. Itu masih ada Prabu. Prabu diam-diam di sana ya. Suaminya? Karena aku sudah nikahkan dia. Oh. Aku mendapatkan keuntungan dengan suamiku. Berarti kamu istilahnya menitipkan sebuah keturunan di situ? Atau bagaimana? Kamu diam di situ, Prabu. Aku tetap akan mengikutinya. Prabu yang mana? Suaminya? Yang menikahi. Oh. Melalui suaminya. Oh. Ya, aku menguasai dua-duanya. Pas banget ada suaminya kamu nikahkan tapi di perantara ini ya. Aku cuman mengendarai jasadnya saja. Jika aku ingin berhubungan melalui jasad ini, Ya. dan ini pun Prabu pun sama-sama menikmati dari perwujudanku menjadi muda kembali. Selama ini pernah nggak maaf ya, udah nanti aja lah. Nyai, jangan ditubuh orang ini lagi. Dia sudah milikku dengan suamiku. Dia sudah menjadi perantaraku, makananku yang sangat lezat. Kalau nyari makanan nanti dikasih makanan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Suaminya, kamu Prabu itu suami kamu? Iya. Dari golongan apa? Bangsa jin juga? Siluman. Siluman? Aduh, banyak banget. Pemasukan dari ibu apa yang Itu dari mana Prabu itu? Didapat dari mana kamu dapatnya suami kamu itu? Tidak perlu tahu. Karena banyak media yang kumasukkan. Kamu sudah dibodohi. Itu semua rumah-rumahku. Oh iya, Semuanya. yang dimakan itu. Semuanya yang ada di tubuhmu. Iya, iya. Pasukanku mempunyai rumah-rumah. Bahkan aku kerajaanku bisa kubawa di tubuhmu.
Ya sekarang gini, ini Mbak ini, ibu ini udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi, udah nggak mau ada hubungan sama makhluk bangsa kalian. Bukannya tambah kaya, nyatanya susah hidupnya, nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya juga nggak mau lah ya. Masa kaya dibantu sama bangsa jin? Aku pun ketika tidak disuruh tidak akan mau. Oh ini juga disuruh? Aku disuruh oleh majikan. Oh iya, saya tahu. Iya benar. Kembali aja ke sana, ke majikan Nyai yang ada di Cianjur. Besok saya ke Cianjur dah, mau lihat curug yang bagus. Jangan kenapa? Hancurkan tempatku. Ya kalau nggak mau keluar nanti dihancurkan. Bukan hanya tempatmu saja, keturunan kamu nanti dihancurkan semuanya. Kalau nggak mau Dan keluar. itu semua milikku. Ibadahnya susah, sholatnya males. Ya Pak. Itu sudah diinginkan olehnya. Iya. Aku pun tidak memaksanya. Itu semua pasukanku, rakyatku semua ada di situ menghalangi agar dia tidak mau mengingat keluarganya dan tuannya. Kamu ada perjanjian nggak sama keluarga ini? Jelas keluarganya pun mendukung dari awal. Ya karena nggak tahu. Kalau tahu ya nggak mau. Kan masih kecil juga dulu. Semua perjanjian sama cuman satu orang atau sama suaminya perjanjian kamu? Dua-duanya. Oh Allah. Ini Nyai, kalau Nyai nggak mau keluar, dipaksa keluar nanti malah hancur semua pasukan kamu, keturunan kamu. Kalau nggak mau keluar, nanti saya gantilah, kasih tempat yang bagus, kerajaan yang mewah. Gimana dengan majikanku? Nah itu nanti urusan saya, nanti saya ngobrol sama majikan kamu. Aku akan dimusnahkan oleh mereka. Enggak, nanti kalau udah di sini enggak bakal enggak bisa dicari bahkan. Jangan khawatir, nanti saya kasih tempat yang bagus, kerajaan yang bagus. Dimanapun aku ada di dalam jasad ini, dia sudah memantau melihatku terus menerus. Iya. Jika aku tidak bekerja, tidak membisiki, jika menghalang-halangi, dia sangat kejam kepadaku. Ya nanti diputus semua perjanjian Nyai sama ini biar tidak bisa terlihat, makanya nanti diputus. Apakah itu benar? Ya, benar. Apa itu hawa yang mengeluarkan dari sini? Iya. Kami tidak bisa. Sangat panas di dalam tubuh ini. Iya, Tidak makanya seperti di dalam jasad ini. ya makanya itu biar nanti nggak kepanasan, nanti saya kasih tempat yang lebih bagus. Nggak bisa dilihat sama tuan kamu, majikan kamu lagi. Sebenarnya kamu kalau nggak disuruh kan nggak mau tadi kan? Kan cuma disuruh aja, dipaksa. Ya, berarti kita ada. Apa ini? Sini. Ya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sang Rabbana bisa ada dalam keadaan sembuhan. Sini, rubah dulu jadi tangan. Pegang tangan saya, nggak usah takut. Sini. Terus pegang, nggak usah takut. Tenang dulu. Nanti Nyai ikutin kata-kata saya, ya.
Ya, tahan dulu, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengucap dua kalimat syahadat dengan baik dan sempurna masuk dalam Islam. Bismillah. Halang-halang. Sallallahu alaihi Muhammad yang menghalang-halangi hancur. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi suaminya Kenapa? Kamu tidak terima? Kamu mau dikasih rumah? Mau dikasih rumah? Kenapa? Apakah itu semua yang kulihat itu benar? Benar. Saya pastikan benar. Kalau kamu manusia itu berdusta, Ya. aku akan menuntutmu. Ya, kalau saya berbohong, kamu boleh minta janji sama saya. Ini semua sudah menjadi rumahku, sudah milikku. Ya. Saya akan tawarkan yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi dan semuanya komplit. Lepaskan dari genggaman majikanku. Ya, pasti itu. Cuma nanti kamu sama Nyai ikutin kata-kata saya. Ya, kami berdua di sini. Bisa saja ini berdua ini, Nyai. Ya. Ayo kita buktikan bahwa kebenaran itu ada. Jika benar, kita ikut manusia ini. Ya, pasti. Sini, dirubah dulu tangannya. Saya nggak mau dicakar. Sang Prabu sebagai pemimpin keluarga, ya walaupun kamu bangsa jin, kamu juga pemimpin keluarga kamu. Ikutin kata-kata saya. Bismillah. Ayo ikut semua. Ikutin semuanya ya. Ikut, Nyai. Jika memang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu saat kamu berdosa, akan meledak. Suatu saat kamu berdusta, suatu saat kamu punya hubungan dengan manusia lagi, lafaz Allah akan membakarmu. Allah. Bahwa benar Tuh kan dirasakan. yang dikatakan manusia ini, Nyai. Kamu pun berubah. Di dalam kami pun sama, sangat sejuk. Tadi aku selama ini sedang masuk ke sini terbakar. Tidak, alhamdulillah kan nggak terbakar. Wujud kamu sudah nggak seperti tadi. Sudah beda.
Terima kasih. Sama-sama Sang Prabu. Lepaskan kami Insya dari Allah. genggaman manusia itu. Ya, insya Allah. Dan kami ingin menghamba dan mengikuti paduka. Insya Allah nanti Prabu sama Nyai sudah masuk Islam namanya, sudah mengucap 2 kalimat syahadat, dan Islam itu ada kewajibannya sama seperti manusia, beribadah kepada Allah. Yang membuat sejuk semuanya. Ya, itu lafaz Allah. Nah, dan itu bisa menjadi sebuah ukuran kalau Prabu dan Nyai suatu saat ingkar janji, murtad, keluar dari Islam. Lafaz itu akan membakar. Tidak mungkin aku lepas nikmat ini. Oh ya, alhamdulillah. Tidak mungkin, dan sudah terlihat semua yang aku inginkan. Sudah kah? Kenapa itu muncul dengan sendirinya? Apapun yang ada di benakku itu ada. Ada keinginannya, makanan semuanya. Ya, Iya. sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Terima kasih dan tolong lepaskan. Jangan mereka mengambilku kembali. Ya, nanti Prabu dan Nyai menjalankan kehidupan setelah ini sesuai dengan makhluk yang sudah diwajibkan oleh Allah, menyembah kepada Allah. Di sini saja, tidak usah ke sana, biar tidak dicari. Di sini kan sudah ada. Tapi ini sangat megah. Tidak apa-apa. Itu semua bangsaku. Ada kah bangsa jin? Apakah diterima bergabung dengan mereka? Pasti diterima. Pasukanku sangat banyak dan permaisuriku ada. Pasukannya banyak. Ya, Di Muslim kan semua Sang Prabu pasukannya dipanggil, yang masih ada di tubuh itu dipanggil, ditarik di sini. itu harus diperbesar kembali. Oh, kurang atuh. Karena kami banyak. Ya, nanti pasti muat, pasti masih muat. Ya, muat. Ya, sekarang pasukannya Sang Prabu ditarik semua, yang ada di jasad itu, yang masih ngumpet ditarik semua. Tinggal para penggawa Oh, para penggawanya. yang bertahan di dalam. Iya. Karena semua pasukan dan rakyatku sudah menyingkir. Saat di Rukyah tadi ya, penggawanya masih. Ya udah, ditarik, panggil semua penggawanya. Semuanya hadir kemari. Ayo, sudah waktunya kita keluar. Ya, kita tugasnya udah Ada yang selesai. lebih baik Ada yang dari baik lagi. jasad manusia ini. Ayo. Semakin mudah dimisingkan, semakin mudah ditarik keluar. Kumpul semuanya. Pun hancur. Allah. Nyai, tembak mereka Muslim. Dayang-dayangmu. Ya, semuanya dimusingkan tadi. Seperti kayak Ayo tadi. semua penggawaku. Kamu harus panut dan taat kepadaku. Ya, harus patuh. Yang kabur meledak. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apakah ada keilmuan langsung bisa dipakai? Sallallahu bisa. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Islamkan semua sajin Allah. Semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua ilmunya tersambung langsung dengan Sang Yang Nurcah yang di mana yang dibutuhkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya berubah. Berubah. Kenapa ketawa? Emang berubahnya? Ya, lucu? mereka kaget. Oh. Mereka tercengang. Ya, gitu kamu harus percaya.
Ya. kepada Paduka. Ini Dibuktikan. majikan kita. Bukan majikan, nanti kamu jadi anak buah saya lagi, bukan. Apa? Hanya sebagai wasilah perantara. Ya, ayo kita panut taat kepada perintahnya. Ya. Di sana sudah ada sama-sama dari bangsa jin. Kamu ikutin arahan sana. Ya. Dia disuruh. Mereka sudah membuka pintu gerbang. Ya, alhamdulillah. Semuanya keluar suatu cahaya di dalam. Kami kenapa belum bercahaya? Ya belum lah, baru masuk Islam udah pada bercahaya. Ya belum. Ya. Dibuktikan dulu kesetiaan kamu dalam Islam. Mereka gembira. Alhamdulillah. Ada yang lebih indah dan lebih megah. Iya, ternyata kan seperti itu. Kamu dibohongi sama itu majikan kamu. Apakah perlu majikanku? Aku hantar ke sini. Semua khodam keilmuannya disampaikan. Itu bukan golonganku. Oh, bukan. Berbeda. Oh, dia bukan dari golongan kamu, khodam yang membantunya. Berbeda lagi. Gini aja, Paduka, semua benang merah yang ada di tubuh orang ini diputus semuanya. Perjanjian semua diputus. Perjanjian gaib semuanya diputus. Sudah dihancurkan oleh cahaya yang tadi masuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Oh iya, alhamdulillah. Mereka meluluh lantahkan dan memutuskan benang merah. Iya. Bahkan kerajaan-kerajaan kami pun musnah. Dan buku-buku perjanjian gaib itu sudah tidak ada lagi. Bukunya sudah tidak ada lagi. Iya. Semuanya menghilang. Kami pun kepanasan di dalam ini. Iya. Maka dari itu kami akan melihat suatu kebenaran ternyata benar terbukti. Iya, ya. Alhamdulillah sudah di sini sudah masuk Islam. Cuman Paduka sama Nyai itu pasukannya nanti ikutin yang di sini perintahnya. Jangan lagi ada hubungan sama manusia, perjanjian dengan manusia, jangan mau dimanfaatkan sama manusia. Udah ada lagi. Ada yang mau ditanyain nggak, Pak? Tapi tetap itu ada media masih. Tetap harus ada wasilah perantara untuk menghancurkannya. Oh. Tetap itu tertinggal. Yang masuk ke dalam jasadnya itu, benda dan itu. Luka-luka di dalamnya harus disembuhkan. Bekas kerajaan dan kotoran kami semua. Oh iya, paham. Ya nanti Terserah yang sudah semuanya mengetahui. Iya. Nanti kan keluarga ini mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya sudah, itu aja. Dan ada lagi? Dari yang kedua ini ada kerajaan nggak? Yang kedua mana? Oh, dia pernah melakukan pengobatan di salah satu kiai atau ustadz. Ada masih itu pengobatannya efeknya apa? Baik apa buruk? Kok tubuh orang ini waktu dulu ada dua. Mereka sebagian yang baik, sebagian yang tidak baik. Ada yang baik. Bangsa jin muslim dan jin kafir. Tapi dua-duanya itu sebenarnya salah menurut ajaran yang sudah kami baca di sini. Ya. Walaupun baik bangsa jin ataupun bangsa siluman, jin fasik ataupun jin kafir itu tetap walaupun mereka muslim itu tetap tidak boleh ya. Tidak boleh dipercaya dan diyakini. Karena mereka pun sama ciptaan Sang Maha Penguasa.
Iya. Sang Maha Esa. Intinya manusia dan Allah jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, Ya, bukan untuk kami membantu baru manusia. mengetahui di sini. Iya, sudah dibaca itu. Kenapa kami berubah menjadi bangsa siluman? Kenapa? Karena kami sudah tersesat dan mau mengikuti nafsunya manusia itu. Nyalahin manusia. Ya, Iya, iya. daya dan mereka pun ditipu daya. Sama-sama ditipu ah. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, ya nggak apa-apa lah. Udah, jangan diulang lagi. Iya, jangan diulang lagi. Kami pun akan setia mengikuti arahan dan sudah Iya. dimasukkan ke sini. Karena itu yang sama, kembali ke takdir Allah, sesuai dengan takdir Allah. Ini semuanya sudah menjadi anugerah bagiku. Alhamdulillah. Kami sudah melihatnya, tinggal menikmatinya. Terima kasih. Sama-sama. Itu Kami akan bergegas karena pintu gerbang sudah dibuka. iya, silahkan dibawa semua pasukan kamu, nyai semuanya masuk ke majelis sana. Silakan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah. Ini hanya sebagai gambaran saja ya, bukan untuk menjadi sebuah kebenaran. Cuman setiap intinya manusia itu tidak boleh ada hubungannya sama bangsa jin. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang memiliki keilmuan tapi dibantu sama jin, ini sudah di luar dari hukum Islam. Syariat Islam sudah tidak diperbolehkan, apalagi untuk kerezekian, jodoh, kekayaan, nah itu sudah tidak boleh. Intinya itu. Dan harus yakin, percaya diri buat Iya. dimanapun kita. Iya, udah rezeki Allah yang Walaupun ngatur kita gitu. mencari nafkah di luaran sana, Iya. di negeri orang, tetap harus percaya diri. Ya sudah, itu saja. Aku baru tahu kalau ada suaminya ikut datang. Ya. Jadi nanti intinya setelah dari sini berbagi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Udah, los aja, pasrah kepada Allah. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Entah itu nyai apa, mbah itu nggak usah. Udah, ke Allah saja. Itu biar nggak ada resiko, nggak ada yang ini. Kalau sudah pasrah diri kepada Allah kan enak, udah sesuai dengan ketentuan, nggak keluar dari syariat Islam.